like a river washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life, deliver a vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Set me free. Christ, my Savior, you rescued. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta pada surga, dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami ada di tempat ini. Tuhan, untuk karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan acara ibadah penentuan pemberkatan nikah antara Yeremia dan Gereja Tuhan. Tuhan, kami minta berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami minta kasih Tuhan, campur tangan Tuhan, dan biarlah acara pada siang hari ini berlangsung dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada siang hari ini, ya Tuhan Yesus, memberkati pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, memberikan berkat dalam kehidupan kami, terlebih buat kekasih kami Yeremia dan Gereja, agar mereka boleh bersama-sama Tuhan Yesus dalam acara penentuan dan pemberkatan nikah ini menjadi berkat buat kami semuanya. Mendengarkan acara pada siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggal dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan.
bahagia bagi kita semua, khususnya bagi pasangan yang berbahagia yang sebentar akan disatukan dan diberkati di dalam berikan yang kudus, Saudara Yeremia dan Saudari Belinda. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 19 ayat 5 hingga yang ke-6, dikatakan demikian. Dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pernikahan ini sudah didirikan Tuhan sejak zaman di Taman Eden, Adam dan Hawa. Oleh karena itu yang namanya pernikahan adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang sakral. Dan bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, pernikahannya tidak mengenal poligami. Jadi kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, pernikahannya bersifat monogami. Satu suami, satu istri. Maka dikatakan tadi mereka bukan lagi dua. Tidak dikatakan mereka bukan lagi tiga. Mereka bukan lagi empat, tetapi mereka bukan lagi dua, tetapi mereka menjadi satu. Dikatakan laki-laki dan perempuan. Jadi ini nilai prinsip firman Tuhan, saudara. Walaupun hari-hari ini di Amerika sudah mulai dimunculkan pernikahan sesama jenis, kita tidak pernah firman Tuhan menolak itu karena pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Itu prinsip. Ya, di Indonesia sudah mulai terjadi pernikahan sejenis, saudara ya. Jadi bingung juga waktu pemberkatan begini, biasanya ada janji nikah ya. Calon suami bisa membacakan janji nikah, ini calon suami yang mana, saudara ya. Ya, jadi di dalam Tuhan ini nilai-nilai, ini prinsip ya. Kita pernikahannya adalah monogami. Maka dikatakan, saudara, mereka bukan lagi dua tetapi satu. Satu tambah satu tidak selalu dua, saudara. Satu tambah satu kalau ilmu pasti dua, ilmu pasti, saudara. Kalau biologi satu tambah satu tergantung, saudara ya. Satu tambah satu bisa 10. 1 plus 1 anaknya 8, saudara ya. Papa mertua saya 1 tambah 1 20. Karena nenek saya, nenek dari istri itu anaknya 18, saudara. Zaman dulu luar biasa, saudara, kesebelasan ya. Dari mama saya itu 14. Jadi 1 tambah 1 tidak selalu 2. Nah, di dalam Alkitab firman Tuhan katakan 1 tambah 1 1. Artinya apa? Yeremia dan Belinda ketika nanti menikah tidak bisa lagi Yeremia berkata saya Yeremia, atau Belinda tidak bisa berkata lagi saya Belinda. Tetapi apa yang dilakukan Belinda maupun Yeremia itu menjadi satu kesatuan. Apa yang dilakukan oleh Yeremia berarti dia harus memikirkan Belinda. Itulah di dalam Tuhan. Ya. Nanti ini sama-sama kerja ya, betul ya. Dompetnya jadi satu atau sendiri-sendiri nanti? Loh, ini seringkali terjadi loh, saudara ya. Suaminya kerja, istrinya kerja, saudara ya. Di akhir bulan suaminya ngomong, mah pinjem uangnya dulu ya, uangku kosong, saudara. Nanti bulan depan ditagih, saudara ya. Waktu suaminya bayar, istrinya ngomong, enak aja, kamu kan pinjam 1 juta. Iya, tak balik ke 1 juta. Bunganya katanya. Wah, kayak rentenir, saudara ya. Jadi, lo banyak, saudara, pernikahan itu dompetnya dewe-dewe. Dompetnya sendiri-sendiri, saudara. Tapi enggak loh ya, satu dompet ya. Uangnya Yeremia menjadi uangnya Belinda. Uangnya Belinda menjadi uangnya Yeremia. Itu kesepakatan kami, saudara. Kami tahu. Jadi saya nggak pernah orang Jawa kalau keluarganya Yeremia mungkin nggak tahu ya. Orang Jawa berkata selintutan. Selintutan itu sembunyi-sembunyian. Kita nggak pernah, saudara. Ya, saya punya teman waktu dapat berkat ya, dilipat kecil-kecil, ditaruh dompetnya paling pojok. Saya tanya, "Loh kenapa?" "Ini kalau ketahuan istri saya habis," katanya. Wah, saya bilang kamu sama istrimu nggak percaya itu gitu. Padahal kita satu di dalam Tuhan. Amin. Satu di dalam Tuhan. Kami sudah sepakat. Mamahmu, mamahku. Ya, mamah dari Belinda bukan lagi mamah mertua, tapi mamah. Amin. Orang tua dari Yeremia bukan lagi orang tua, bukan mertua, tetapi papa mama. Amin. Itu yang saya katakan sama papa mama saya. Saya tinggal punya mama. Saya katakan, "Mama,
bukan lagi mami mertua. Saya nggak mau sebut mami mertua, tapi mami adalah mami saya. Ketika saya mau mengambil istri saya, siapapun menjadi saudara istri saya, itu menjadi saudara saya. Papa mamahnya menjadi papa mama saya. Maka itu yang menjadi kesepakatan kami. Biasanya yang jadi masalah kan mantu, mertua, anak. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena dianggap mantu, dianggap mertua. Tapi tidak ada lagi di dalam Tuhan. Amin. Ya, Yeremia, Belinda, mama papa bukan mertua, papa mama bukan mertua, tapi mama papa. Amin. Sayangi sesuai dengan memang itu orang tuamu. Layani seperti itu orang tuamu, dan itu indah di dalam Tuhan. Ya. Itu yang menjadi keindahan ketika kita menjalankan kebenaran firman Tuhan. Karena itu pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Bukan hanya antara suami istri, tetapi keluarga besar. Pernikahan bisa mempersatukan dua keluarga besar. Tetapi karena pernikahan bisa memisahkan dua keluarga besar. Kami sudah sepakat sama istri. Jangan pernah cerita persoalan rumah tangga kita kepada kedua orang tua. Ya, jadi kalau sedang ribut-ribut jangan lapor ya sama papahnya, sama mamanya, akhirnya saling ribut. Taunya papa mama kami baik-baik saja, dan memang harus baik. Amin, harus baik. Kita berbeda saudara. Saya orang Solo sama saudara. Saya seorang Solo, istri orang Jakarta saudara ya. Jadi Solo Jakarta berbeda. Tetapi kami sepakat bahwa kita selalu sejak pacaran saudara ya. Kita sudah jalan komunikasi. Kita pasti konflik. Pasti berbeda ada saudara ya, karena kita berbeda. Tetapi konflik tidak harus disertai dengan mata melotot. Konflik tidak disertai dengan kata-kata yang keras. Itu sepakatan kami sampai hari ini. Jadi kami seringkali waktu pacaran sampai mama tanya ya, mama papanya, apa kamu nggak pernah ribut? Karena kami pacaran juga di tempat yang terang saudara, nggak mau gelap-gelapan ya. Jadi di ruang tamu papa mama lihat, kok kamu nggak pernah ribut? Kadang kami sedang berbicara dengan istri. Seperti ngomong biasa, sebenarnya kami sedang konflik keras. Kami sedang terjadi perbedaan pandang yang keras. Tetapi tidak harus disertai dengan suara ngotot atau mata melotot. Nah ini yang persoalannya saudara. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mau ketika kita mendengarkan suara mengotot dari suami kita, betul ya? Dari istri kita dengan mata melotot, kita pasti nggak mau. Sampai hari ini kesepakatan kami jaga. Bahkan di hadapan anak-anak kami tahunya baik saudara. Tapi kami sering konflik. Tetapi tidak harus dengan mata melotot, dan kita sepakat kalau konflik di tempat tidur. Artinya tidak ada orang tahu, kita ngomong, kita ngobrol, dan akhirnya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan lebar firman Tuhan karena masih dalam protokol kesehatan saudara ya. Tapi itu yang utama, Yeremia dan Belinda tahu firman Tuhan. Ya, hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadilah pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sebelum nanti kita mengucapkan janji nikah, saya ingin bertanya kepada Yeremia dulu. Yeremia, apakah kau mau mengambil saudari Belinda menjadi istrimu yang sah di dalam Tuhan? Akan tetap melayani, mengasihi dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kekurangan maupun kelimpahan, engkau akan tetap mengasihi dan melayani. Apakah Yeremia bersedia? Ya, saya bersedia. Iya. Sekarang saya mau tanya kepada Belinda. Belinda, apakah engkau mau mengambil Yeremia sebagai suamimu yang sah di dalam Tuhan? Akan tetap melayani, akan tetap mengasihi, baik dalam suka maupun duka, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, akan tetap melayani dan mengasihi. Apakah bersedia? Iya, saya bersedia. Ya, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan janji nikah dari kedua pasangan. Ya. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengambil engkau, Yudia Alfiani Belinda Tombuku, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, serta akan mengasihi dan melayani engkau dalam suka dan duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam kesakitan dan kesehatan, sampai Tuhan memanggil kita. Iya, semua sudah dengar ya. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan janji nikah dari saudari Belinda kepada calon suami Yeremia. Pandang, tatap wajahnya, matanya, karena ini menjadi janjimu di hadapan suamimu. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengambil engkau, Yeremia Samuel Setia Dharma, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, serta melayani dan mengasihimu dalam suka dan duka, dalam kesehatan dan kesakitan, dalam kelimpahan dan kekurangan, sampai akhirnya Tuhan memanggil kita. Amin, puji Tuhan. Ya, cincin ini bulat,
terbuat dari emas. Ini lambang pernikahan mereka. Cinta mereka seperti emas. Semakin dibakar, semakin ada ujian, semakin murni dan bulat, tidak berpangkal, tidak berujung. Inilah komitmen pernikahan dari Yeremia dan Belinda. Ya, sekarang Belinda akan memasangkan ke calon suami, saudara Yeremia. Iya, tetap bergandengan tangan. Iya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan meneguhkan dan memberkati pasangan yang berbahagia, saudara Yeremia dan saudari Belinda. Siang hari ini Tuhan, hamba-Mu menghampiri hadirat Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersuka cita, karena Tuhan sudah mempersatukan pasangan yang berbahagia. Saudara Yeremia dan Belinda, bukan kebetulan kalau Tuhan Yesus sudah mempersatukan, mempertemukan. Bahkan siang hari ini mereka mengambil komitmen untuk mengikat hubungan mereka, diteguhkan dan diberkati di dalam pernikahan yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, dengan otoritas yang Tuhan berikan, di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan pasangan yang berbahagia, saudara Yeremia dan Belinda, menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu saat ini Tuhan, turunkan kiranya berkat-Mu dari surga, memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati mereka dengan keturunan-keturunan yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah bahtera rumah tangga yang mereka akan naiki, saudara, akan mengarungi kehidupan, samudra kehidupan. Dan Tuhan yang akan menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Perjalanan rumah tangga mereka yang akan mereka mulai, biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan memberkati. Dan sekarang saudara Yeremia dan saudari Belinda telah sah di hadapan Tuhan menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar, tunggu dulu, sabar. Bener? Betul Belinda? Oh betul ya, gak salah ya. Oh ya, ayo silakan. Every beam, Jesus, it is you who turns a day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you.
menjadi keluarga yang penuh anugerah. Mohon doa restu untuk Papa sama Mama mengiring pernikahan kami. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati ibadah, peneguhan dan pemberkatan nikah pasangan Yeremia dan Belinda yang saat ini sudah diberkati, sudah diteguhkan menjadi pasangan yang sah di hadapan Tuhan dan pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu memberkati Tuhan perjalanan hidupnya, biar Tuhan Yesus yang tolong. Acara-acara selanjutnya, acara resepsi, bahkan acara pencatatan sipil sebentar siang, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Setiap tamu undangan yang hadir, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memimpin jalannya acara ini dengan cuaca yang cerah. Terima kasih juga kepada Pak Pendeta Timotius Agus Rianto yang sudah memimpin peneguhan pemberkatan pernikahan kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada keluarga dan tim pelayan GKB yang sudah turut hadir dalam pemberkatan ini. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikannya. Terima kasih.